Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'ina ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadirin al-jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah, para ustadz, para haji, para sesepuh yang saya muliakan, marilah kita memulai majelis kita dengan memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Bersyukur dengan hati kita, kita meyakini bahwa apa yang ada pada kita semua adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memujinya. Ya qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmatnya dengan kita melaksanakan aktivitas ibadah. Ibadah kita adalah karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya nggak perlu minta pahala pun kita sudah dikasih bisa ibadah. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salat kita itu juga nikmat dari Allah. Jadi apa yang kita laksanakan pun merupakan bentuk asar fi'lun min af'alillah. Kita bisa bergerak datang ke masjid, sholat, ibadah, ngaji dan sebagainya. Hanya Allah yang mampu menggerakkannya. Hanya Allah yang mampu memperlakukannya. Seperti wayang saja kita nggak bisa berbuat apa-apa. Maka kewajiban kita sebagai hamba Allah yang telah diberi taufik bisa ketemu ngaji adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jud syukran. Ya, jadi berusaha untuk syukur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat ma'assalam semoga tercurah limpah atas baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam syakirin abdan syakura, pemimpin orang-orang yang bersyukur dan juga hamba Allah yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mencontoh itu. Juga tercurah limpah atas keluarga beliau yang suci karena disucikan oleh Allah. Wa yutahhirukum tathhira. Allah sendiri yang mensucikan. Jadi kalau Allah sudah mensucikan ahlul bait, enggak ada yang bisa menghina. Orang yang menghina keluarga Nabi berarti orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk cinta kepada Nabi adalah mencintai keluarga Nabi. Juga kepada para sahabat beliau yang selalu berjuang, kita bisa mendapatkan kesempatan hidayah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kemerdekaan, ya, perjuangan para ulama kita dan santri-santrinya, ya, sampai ke kita enak kita bisa ngaji, bisa sholawatan, ya. Nah, maka itu perjuangan dari pendahulu kita, termasuk para sahabat, ya, para tabi'in yang berjuang menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Kalau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ke Jazirah Arab, ya, semua dikuasai. Selanjutnya kewajiban kita menjadikan atau menyampaikan dan membuktikan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang beruntung yang kelak bisa bersama dengan mereka semua ahlul jannah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama
membaca suratul Fatihah, kita niatkan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, memberi kita hidayah dan taufik, mengampuni dosa-dosa kita, menerima taubat kita, memberi kita ilmu yang bermanfaat, memberi kita taufik dan hidayah. Dan juga kita hadiahkan Fatihah untuk baginda Nabi, keluarga dan para sahabat, serta menyusun Maulid Al-Barzanji, As-Said Ja'far Al-Barzanji, Maulid At-Taibai dan yang lainnya. Mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan. Ala hadhihi niyat wa ala kulli natin salihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sallu 'alan nabi. Kita baca salawat Badar atau salat Badriyah halaman 72 kalau di naskah kitab ini ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Rafa'u salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wal niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Irfa'u salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi najjina
علينا واكشف جميع أذية وشريف مكائد العدا والضر بأهل البدر يا الله إلهي نفس الكربان من العاصين والعذبان وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله ارفعوا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلوا على النبي. Yuk kita pelajari sedikit artinya ya. Nah, kita banyak sholawat tapi nggak tahu artinya. Padahal Rasulullah menyampaikan Allah itu tidak mau menerima doa kita kalau hati kita lalai. Karena kita nggak fokus, karena kita nggak tahu artinya. Jadi doa kita banyak yang tidak dikabulkan. Meskipun sholawat tetap nyampe kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita jadikan sholawat Nabi ini sebagai tawassalna, sebagai wasilah kita, maka apa yang kita inginkan seyogyanya kita tahu artinya. Paham ya? Kalau sholawat udah tahu semua, sholawat, salam, barokah, doa untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, udah paham semua. Tapi yang kita minta itu apa? Ya, perantaraan kita adalah sholawat. Yang kita minta itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tawassalna, kalau tadi sholatullah, salamullah, rahmat Allah, salam Allah ala Toha, semoga tetap tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya nama Toha. Jadi salah satu nama Nabi kita adalah Toha. Jadi Nabi Muhammad punya nama banyak. Ada Muhammad, ada Ahmad, ada Toha. Berarti tiga ya. Yang keempat Rasulillah. Kalau orang bilang qala Rasulullah, maksudnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan nabi yang lain. Berarti itu sudah menjadi isim alam. Isim alam itu nama sesuatu, ya, nama orang. Nah, kemudian yang keempat, sholatullah salamullah ala Yasin. Yasin juga salah satu nama Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam surah Yasin ada Yasin. Ada tafsirnya, banyak maknanya Yasin, di antaranya ya Muhammad wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang banyak hikmah. Innaka, sesungguhnya engkau laminal mursalin, sungguh-sungguh termasuk golongan orang-orang yang diutus. Paham? Innaka, sesungguhnya engkau siapa? Engkau Yasin, engkau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham Pak? Kita tahu. Bapak-bapak juga mungkin punya nama double Pak. Ya, panggilan kan belakangnya kadang nama putrinya disebut, ya. Nah, kemudian Habibillah, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya nama Habibillah, kekasih Allah. Masya Allah, ya. Logikanya begini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, Allah berarti hadil ayat. Katakanlah wahai utusan Allah, in kuntum, jika kalian semua, kita disuruh mengaku cinta kepada Allah,
benar-benar aku cinta, senang mengidolakan Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikuti aku. Kira-kira kalau kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, kalau kita cinta kemudian disuruh mengikuti orang, maka orang tersebut lebih dicintai Allah enggak? Lebih dicintai Allah enggak? Lebih-lebih. Jawabannya yuhibbukumullah. Kalau kalian mau fattabi'uni, kalau kalian mau mengikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, akan menjadi kekasih Allah. Berarti Rasulullah adalah pemimpin para kekasih Allah, tentu dia Habibillah. Paham kira-kira Pak? Masya Allah. Bukan gelar saja, memang nama beliau Habibillah. Tawassalna bi bismillah, tawassalna, kita bertawassul, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hajat kita dengan apa? Satu, bi bismillah, dengan basmalah. Paham Pak? Dengan asma Allah. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan namamu yang agung, dengan nama Allah. Yang kedua, wabil hadi rasulillah, kita mohon kepada Allah tawassul tadi dengan bismillah, dengan nama Allah. Yang kedua dengan al-hadi rasulillah. Nah, berarti nama Nabi yang selanjutnya apa? Al-hadi, itu nama Nabi. Wabil hadi, dan dengan al-hadi rasulillah. Nah, nama yang selanjutnya adalah rasulillah. Tadi udah di yang ala toha rasulillah ya. Al-hadi, memang al-hadi yang mutlak hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah al-hadi, zat yang maha memberi petunjuk. Nah, kita menyampaikan petunjuk Allah, maka kita juga sebagai pemberi petunjuk atas dasar petunjuk dari yang maha memberi petunjuk. Nabi adalah al-hadi. Kalau Nabi sudah kita yakin al-hadi, maka dia berarti orang yang sudah mendapatkan petunjuk dan bisa menunjukkan jalan yang benar. Yang ketiga, tadi sudah tawassalna bi bismillah wabil hadi rasulillah. Yang ketiga, wa kulli mujahidin lillah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, tawassul kepadamu ya Allah dengan kemuliaan mujahidin fi sabilillah, para mujahid fi sabilillah. Kita mohon kepada Allah dengan tawassul kemuliaan mereka. Bi ahlil badri ya Allah, yang berada pada ahlul badar, perang Badar ya Allah. Ini kita belum minta. Nah, lanjut, ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min hummah ahlil badri ya Allah. Ya, ilahi wahai Tuhanku, wahai sesembahanku, sallim, selamatkanlah al ummata, umat Islam, selamatkanlah umat. Berarti sholawat ini sholawat yang sangat cakep, sangat baik sekali. Berdoa untuk keselamatan umat, perbanyak baca sholawat. Maka sholat ini boleh, yang lain juga boleh. Di sini ada salimil ummah. Sebentar lagi kita ada, kalau orang nyebut pesta demokrasi ya, ada pemilihan wakil rakyat ya, dan pemimpinnya. Banyakin baca ini, ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah, dari afat, dari mara bahaya, wan niqmah, dan dari bencana. Niqmah ini bencana karena Allah lagi gedek, lagi nggak senang sama hamba yang banyak berbuat dosa, mungkin korupsi, mungkin maling dan sebagainya, mungkin zina dan sebagainya. Ya Allah, selamatkanlah ya. Wa min hammin wa min hummah, dan dari segala perkara yang menyebabkan prihatin hati kita. Prihatin kan ada dua, ada kemungkinan jadi malas orangnya karena lagi susah. Yang kedua, malas jadi tidur mulu. Ada yang bikin orang nggak bisa tidur karena puyeng mikirin, sedih, bingung dia. Ya, kita mohon kepada Allah, selamatkanlah ummah dari afat, dari niqmah, dari ham, dan dari hummah. Bi ahlil badri ya Allah, dengan kemuliaan ahlu badar ya Allah. Yang terakhir, ilahi najjina wakshif, ya Allah selamatkanlah kami, wakshif, dan tolak ya, tolaklah ya, hindarkanlah kami, jami'a adhiyatin, dari segala perkara yang menyakiti ya, karena beda pilihan jadi saling menyakiti. Jangan sampai kita ukhuwah Islamiyahnya harus dibangun, ukhuwah wataniyah juga dibangun ya. Wasrif, dan palingkanlah, hindarkanlah makaidul ida. Makaid ya, makaid namanya itu tipu daya, karena ada orang-orang yang mungkin pura-pura baik dengan kita, orang-orang munafik ya, kemudian
berpropaganda seolah-olah itu baik, ternyata adalah tipu muslihat mereka untuk menghancurkan kita. Kita mohon semoga Allah menyelamatkan kita dari mereka. Waltuf, dan berilah kasih sayang, kasihani kami ya Allah, ya ahlil badri ya Allah. Ilahi nafisil kurba minal asina wal adaba wa kulli baliyati wa waba bi ahlil badri ya Allah. Ilahi wahai Tuhanku. Jadi kalau baca salawat badar, kalau bisa tangannya tetap kita berdoa. Ya minimal di bawah paha ya, di atas paha menghadap ke atas, makanya minimal ya. Gini kayak begini ya. Syukur udah hafal. Kayak bapak-bapak kan udah hafal semua salat. Ya. Ilahi wahai Tuhanku, nafis itu lepaskanlah, uraikanlah, lepaskanlah. Al kurba, segala kurba, kesusahan, keruwetan, minal asina, yang karena sebab orang-orang yang banyak maksiat. Kampung kalau di situ banyak maksiatnya, banyak orang yang maksiat, banyak turun bencana, ribet, ruwet ya. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal adba, dan juga dari kerusakan portal baru dibikin 1 hari udah bengkok, udah rusak. Beli motor baru lunas hilang. Masya Allah. Adba artinya kerusakan ya. Wa kulli baliyatin wa waba, dan setiap bencana, wa waba, dan juga penyakit ya, terutama yang menular, wabah, bi ahlil badri ya Allah, dengan kemuliaan ahli badar. Inilah maknanya. Mudah-mudahan dengan merenungkan makna ini, salawat nyampe kepada Rasulullah, hajat kita diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Baik, silakan kita buka sampai mana? Al-Barzanji. Oh ya, sampai Isra ya. Addirillahumma qabrahul karim بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ثم أسري بروحه وجسده يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورحابه القدسية وعرج به إلى السماوات فرأى آدم في الأولى وقد جل له الوقر ورأى في الثانية عيسى عليه السلام ابن مريم البتول البرة التقية. Bodoh-bodoh dah, nadanya rendah ya. Gak apa-apa. وابن خالته يحيى عليه السلام الذي أوتي الحكم في حال صبا ورأى في الثالثة يوسف عليه السلام بصورته الجمالية وفي الرابعة إدريس عليه السلام الذي رفعه مكانه وأعلاه وفي الخامسة هارون المحبب في الأمة الإسرائيلية وفي السادسة موسى الذي كلم الله تعالى ونجاه وفي السابعة إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام الذي جاء ربه بسلامة القلب والطوية وحفظه من نار نمرود وعافاه ثم رفع إلى سدرة المنتهى إلى أن سمع صريف الأقلام بالأمور المقضية. Baik, hadirin rahimakumullah, kita akan lanjut membahas ini berurutan ya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ya dari kaum Taif ya,
Maka beliau sallallahu alaihi wasallam summa usriya, summa kemudian, berarti berurutan. Summa kemudian ba'dal mab'atsi bi khamsi sinin, kurang lebih setelah diangkat menjadi rasul selama 5 tahun atau kurang lebih 1 tahun sebelum hijrah. Hijrah ke mana? Ke Madinah. Kurang lebih 1 tahun sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, ya. Maka beliau usriya. Usriya itu maknanya diisrakan. Nah, dari surah Al-Isra, subhanalladzi asra. Usriya, apa makna diisrakan? Diperjalankan di waktu malam. Ya, diperjalankan di waktu malam. Isra. Lailatul Sabi'i wal Ashrin, pada malam hari tanggal 27 bulan apa? Masih ingat Isra Mi'raj? Rajab. Nah, jadi kalau Rajab, bulannya Rajab. Usriya, beliau diisrakan biruhihi. Usriya, diisrakanlah biruhihi, ruhnya, wa jasadi, dan jasadnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut qaul as-sahih, yang sahih adalah diisrakan, diperjalankan di malam hari dengan ruh dan jasadnya. Bapak-bapak juga pernah kan diisrakan, tapi dengan ruhnya. Kapan itu? Ketika mimpi. Tidur mimpi. Mimpi lihat Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah, senang gak Pak? Gitu bangun langsung kangen, kepengen naik haji, buruan daftar. Itu isyarat akan dimudahkan. Allahumma. Ya, ini Masya Allah, terlagi bulan Dzulhijjah Pak ya. Jadi beliau diisra mi'rajkan biruhihi wa jasadihi, dengan roh dan jasadnya, bukan lewat mimpi, bukan rohnya saja. Yaqadzatan, dalam keadaan jaga, bukan tidur. Bukan tidur. Yaqadzatan, beliau jaga. Minal Masjidil Harami, dari Masjidil Haram, dari Hijr Ismail. Ya, minal masjid, dari masjid ke masjid. Kalau kita kan dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah. Kalau Nabi dari masjid ke masjid. Jadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nanti dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram lagi. Bukan dari Masjidil Aqsa langsung pulang ke rumah, bukan. Ini isyarat agar hati kita terpaut terus dengan masjid meskipun kita ke rumah. Paham Pak ya? Gitu. Jadi kalau kita udah sholat maghrib, kita pulang, ingat kita lagi nunggu waktu sholat isya. Ya, kita lagi nunggu sholat isya, nunggunya di rumah. Ya, datang pas adzan. Tapi jangan kepetahan ya, adanya udah lama, udah qomat, kita baru berangkat. Ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa. Bi warihabihil qudsiyah, dan juga menuju kepada rehabnya. Rehab itu pelataran atau apa ya? Bangunnya di depan rumah, lapangannya lah. Ya, kayak lapangan masjid ini. Yang sangat luas, ya. Depan masjidnya Al-Qudsiyah, yang suci. Bagaimana nggak suci? Di Masjidil Aqsa nggak ada berhalanya, nggak ada. Di Ka'bah ada nggak waktu itu sebelum Nabi diutus? Ada. Masjidil Aqsa nggak ada. Hebatnya tuh, maka disebut Baitul Maqdis, ya, yang suci. Karena apa? Tidak ada berhalanya. Orang Yahudi nggak punya berhala, nggak punya. Ya. Dia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa urija bihi ila samawati fara'a Adam fil ula wa qad jalla lahul waqaru wa ala. Wa urija, dan beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urija bihi, mi'raj tampangnya gitu. Sihirnya bina maf'ul, maknanya di. Wa urija, jadi Nabi itu tidak berjalan sendiri, tidak naik ke langit sendiri, tapi diperjalankan dan dinaikkan, ya, dimi'rajkan. Ini berarti
fakta bahwa Nabi bukan Tuhan, tidak mampu sendiri, tapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa urija, dan dimi'rajkanlah siapa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ila samawati, ya, ke langit-langit, enggak cuma satu. Langit berapa? Langit pertama, lanjut langit kedua, ketiga, ke 8, ke 9, ke 10. Bingung ya? Yang ke-8 Sidratil Muntaha. Yang ke-9 Maqamul Mustawa. Yang ke-10 di bawah Arsy. Masya Allah. Ini baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apal kita ya, jadi ngerti ya. Nah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fara'a, maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Adam, baginda Nabi Allah Adam alaihi salam, Abul Bashar fil ula, di langit pertama. Kalau menurut Bapak, yang namanya langit pertama itu yang mana, Pak? Yang kalau keluar rumah kita lihat itu ya, Pak? Itu ya? Bukan. Bukan itu. Ya, karena langit pertama yang dimaksud ini langit alam rohani, tetapi di situ ada istananya. Ya kita ngeliat ada istananya nggak di sana? Nggak lihat. Lebih tinggi lagi, Pak. Bukan yang itu, bukan. Lebih tinggi lah lagi. Nggak pakai gas apa namanya? Tabung gas ya, Rasulullah. Ini yang memperjalankan Allah. Allah yang punya fasilitas, nggak usah dipikirin. Itu urusan Allah, teknologinya Allah lebih canggih. Ya, Masya Allah. Baik, melihat Sayyidina Adam alaihissalam. Wa qad jalla lahu, di langit pertama tadi ketuk pintu, assalamualaikum, man anta? Bersama siapa Anda datang? Bersama orang dijanjikan. Apakah Muhammad sudah saatnya? Ya, datang. Ketemu dengan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Wa qad jalla lahul waqar wa alahu, dan sungguh Nabi Allah Adam alaihi salam jalla lahul waqar, diselimuti dari atas sampai ke bawah oleh sifat karakter yang agung, yang berwibawa. Ini Nabi Allah Adam alaihissalam. Insyaallah Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa alahu, maknanya jallalahu adalah alahu, yang diselimuti. Jadi dari atas ke bawah karakternya itu kelihatan. Lihat Nabi Adam saja, kita udah terasa kewibawaan beliau. Nabi Allah Adam alaihissalam. Kan ada orang yang kalau kita ngeliat orang tersebut, orangnya gede, gemuk, pakai peci, baju krem, biasa aja ya? Biasa Pak? Biasa aja kan? Tapi ngeliat Nabi Allah Adam alaihissalam lain. Nah, kenapa pertama kali ngeliat Nabi Adam? Nggak langsung Nabi Ibrahim, Pak? Karena Nabi Adam kangen. Kangen nggak kira-kira? Kangen, pengen ketemu langsung dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pengen ketemu. Yang kedua, kebanggaan seorang orang tua nih, kalau anaknya punya pangkat tinggi, pasti ayahnya bangga, betul Pak? Senang, datang. Ini loh yang aku tunggu-tunggu, yang karena engkau ya Muhammad, karena cahayamu, malaikat pada tunduk menghormati aku. Bangga sekali Nabi Allah Adam alaihissalam. Jam berapa ini? Selesai belum? Oh, tinggal 1 menit. Wara'a fi saniyati Isa alaihissalam ibnu Maryam al-Batulil barratit taqiyah. Pernah ngaji gini, Pak? Udah pernah ngalami ngaji gini? Ngaji Al-Barzanji, kita baca sampai selesai makatam bolak-balik al-jannatu. Terus tapi nggak tahu artinya. Saatnya kita berubah. 1 lebaran kita udah lewat, 2 lebaran masih nggak tahu artinya. Kita harus ngaji. Saatnya kita berubah, lebih tahu sejarah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wara'a, naik ke langit kedua, melihat siapa?
fi tsaniyati di lain kedua, Isa melihat Nabiullah Isa. Ada dua orang, tidak cuma Isa alaihissalam. Isa adalah ibna Maryam. Allah sendiri yang mengatakan Isa ibna Maryam, biar tahu bahwa Nabi Isa adalah putranya Sayyidatuna Maryam, bukan putra Allah. Maaf ya, yang berbeda. Nabiullah Isa itu bukan putra Allah, atau putra angkat Allah juga bukan. Ya, tapi Nabi Isa alaihissalam adalah putra Sayyidatuna Maryam. Al-Batul. Al-Batul itu artinya yang perawan. Ya kan udah ngelahirin, Pak. Paham nggak Pak kira-kira? Kepikir nggak kira-kira, Pak? Tapi di sini Al-Batul, Pak. Salah kali kitabnya ya? Sama nggak Al-Batul? Sama. Ada yang masih perawan. Sayyidatuna Maryam dan Siti Asyah istrinya Fir'aun masih perawan. Dia mana gak perawan, disentuh aja nggak mampu. Fir'aun nggak mampu menyentuh istrinya sendiri, cuman bisa melihat cantiknya, Pak. Gimana, Pak? Punya istri cantik sedunia, dia paling cantik, nyentuh kagak bisa. Ya perawan, paham nggak? Ini Sayyidatuna Maryam, Siti Asyah yang akan menjadi istri baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Perawan dapatnya. Nah, jadi ada 4 wanita yang sangat mulia yang menjadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya Siti Maryam. Kedua, siapa? Siti Asyah. Ketiga, putri baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Fatimah. Itu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang termulia. Itu putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Al-Batul yang perawan maknanya. Kenapa Al-Batul? Pertama, beliau belum pernah disentuh oleh laki-laki sama sekali, belum pernah sampai beliau meninggal. Perawan dong. Yang kedua, beliau lahirnya Nabiullah Isa alaihissalam bukan dari yang umum yang kita Pak. Beliau itu lahirnya di sesar. Maaf nggak? Paham kayak gitu? Sesar lewat mana emang? Lewat atas kan? Bukan lewat jalan yang kadang-kadang perempuan mengeluarkan najis. Semua nabi lewatnya jalan itu semua, yang di atas, bukan di bawah. Suci berarti itu masih perawan Sayyidatuna Maryam. Sudah paham sampai di sini, Pak? Itu Al-Batul namanya. Perawan terus. Al-Barrah yang sangat baik, ya, sangat baik, sangat taat. At-Taqiyah yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Perempuan. Kalau laki-laki At-Taqi. Ada Ustadz siapa namanya? Hanan At-Taqiyah. Dia At-Taqi, artinya itu At-Taqi, orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-Taqiyah, perempuan yang sangat bertakwa kepada Allah, sangat menjalankan perintah Allah dan sangat menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini isyarah kalau ada perempuan, ada laki-laki yang bertakwa kepada Allah, ya, kita lihat kesolehan orang tersebut. Kok tiba-tiba ada kabar katanya dia hamil duluan, kabar mungkin ya, atau ada sesuatu yang mencemarkan nama baiknya, kita jangan ikut-ikutan, jangan. Karena di mata Allah semua ada nilainya. Seburuk-buruk orang, kalau ada kebaikan, Allah melihat masih ada kebaikannya. Kita jangan ikut membesarkan gosip, jangan ya. Jangan. Baik. Wa bna khalatihi, yang kedua masih di langit yang kedua wa bna khalatihi, dan putra bibinya Nabiullah Isa alaihissalam, Yahya, yang bernama Nabi Yahya alaihissalam. Lebih tua Nabi Yahya alaihissalam, kurang lebih sekitar 6 bulan. Ya, lebih tua. Alladzi util hukma, yang mana beliau Nabiullah Yahya alaihissalam sudah diberikan pengetahuan tentang hukum, tentang kenabian. Fi halis syibah, di waktu masa belia, masa kecilnya Nabiullah
Yahya alaihissalam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah sampai ke langit kedua. Besok kita naik langit ke tiga, insya Allah. Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk mengkaji, untuk mengaji, memahami tentang sejarah Islam. Mudah-mudahan kita bertambah cinta, bertambah kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya cukup sekian. Banyak kesalahan yang saya sampaikan mungkin ada tersinggung atau tidak baik, mohon diingatkan Pak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Dumtum ma'as salamah wal afiyah wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.